yang percaya cerita Balawi sampai mau kita juga menambah rukun iman yang ketujuh. Astagfirullah. Masalah nasab itu soal genetika bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Mau disejajarkan dengan kitab. Ya Allah ya Rasulullah, ini kurang ajar banget Abdul Matub ya. Hati-hati ya. Sudah dibongkar oleh Kemaluddin bagaimana mereka sukanya mereproduksi kitab-kitab palsu. Wah, membuat kitab-kitab yang penuh interpolasi dan manipulasi. Ya, buktinya banyak tuh. Agar mereka dipercaya punya peran kepada NKRI, ya, agar dia punya keluarga yang berjasa kepada NKRI, membuat makam palsu, saudara. Mereka itu sudah berusaha membuat bukti-bukti palsu, ya, dengan membuat semacam tiruan-tiruan, ya. Hati-hati tuh, imitasi-imitasi itu, hati-hati. Maka segalanya nanti akan diuji kebenarannya tentang makam-makam palsu itu. Ya, bongkar saja yang palsu-palsu yang sudah terbukti palsu itu. Karena itu nanti akan dijadikan sebagai hujah. Ini buktinya, ini ada makam tua, ini bukti bahwa Balawi punya jasa. Ini Sumo Diningrat itu loh nyata-nyata, ya. Ada lagi yang sudah nyata-nyata kebongkar. Yang namanya Hasyim bin Yahya mau dicangkokkan sebagai pendiri NU, dicangkokkan ke sejarahnya NU. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Lanjutkan. Ditambah tes DNA-nya kan tidak presisi, melenceng kemana-mana, dan tidak ada orang-orang yang pakar dalam bidang DNA. Hari ini saya setelah baca banyak sekali kitab-kitab tentang DNA dari negeri Yaman, dari negeri Saudi, semuanya sepakat bahwa turunan Nabi garis laki dari Quraisy C1. Kalau misalnya itu yang G itu dari Bahurmus, dari Banafi, dari Balawi, bukan keturunan daripada orang-orang Quraisy. Itu banyak sekali kitab-kitab sekarang. Nanti kita akan bisa untuk saya tuliskan bahwa kitab ini karangan ahli DNA pada tahun 2001, ini 2002. Itu baru sekali para pakar-pakar di Arab Saudi, di Timur Tengah berbicara tentang DNA. Jadi hari ini kalau ada orang masih mempercayai Balawi sebagai keturunan Nabi, beserta dalil-dalil yang telah saya sampaikan bahwa ada kesunyian, tidak ada sama sekali kitab nasab yang berbicara tentang bahwa Ubaid anaknya Ahmad, kemudian sejarahan mereka yang disusun demikian rupa dalam kitab-kitab mereka, seperti Ubaid dikatakan sebagai seorang mujtahid mutlak, tidak terverifikasi. Masa iya seorang mujtahid mutlak? Ternyata tidak ada di kitab-kitab sejarah yang ada pada masanya. Jadi Ubaid fiktif juga. Fiktif juga. Ubaidlah fiktif, Alwi fiktif juga. Alwi fiktif juga. Hati-hati saudaraku ya, mereka memang darahnya darah yang suka mencangkokkan, keturunan kelompok yang suka mencangkokkan, membuat cerita fiktif, ya, memanipulasi dalil, memanipulasi ajaran agama, bahkan diduga itu memalsukan dalil dan hadis, memelintir dalil dan hadis. Astagfirullah, demi mendapatkan kemuliaan dunia, ya. Astagfirullah, kok sampai kayak gitunya ya? Apa sih yang mereka kejar? Saudaraku, hati-hati, ya, mending ikut Kiai Pribumi saja. Kiai Pribumi mengajarkan agar kita tidak ubud dunia. Asik kan? Karena kita diajarkan supaya jadi orang yang merdeka. Tapi punya anak Muhammad ini fiktif juga. Fatih Muqaddam eksis. Fatih Muqaddam orangnya itu secara husnudzon saja. Kenapa husnudzonnya itu Bang Haji? Dari sisi cara kita membaca nasab-nasab orang awam. Orang awam hari ini masih ada orang yang hafal 5 nama leluhurnya, walaupun bukan bangsawan, bukan raja di Banten, bukan raja di Tasikmalaya seperti Bang Haji, tapi masih banyak orang-orang awam itu yang masih bisa untuk mengurut nama leluhur mereka 5. Nah, dari mulai Abdurrahman As-Segaf ini 5 nama sampai Fatih Muqaddam. Itu jadi saya masih husnudzon karena memang riwayat itu kadang-kadang bisa untuk diverifikasi pada orang dalam generasi
generasi yang kelima. Jadi Hakim Qadar tidak ada datanya sama sekali. Kalau berbasis data juga itu bisa dikatakan fiktif. Tapi berbasis sosiologis, bahwa orang Jawa saja yang tidak mementingkan nasab itu masih bisa mengurut nama silsilahnya beberapa orang sampai 5. Tapi itu jarang sekali dah. Tapi untuk kebenaran ilmiah itu kan kita harus memberi toleransi. Itu hanya toleransi loh Bang Haji. Kasihan gitu. Sama Hakim Qadar. Masa iya orang yang disebut sebagai Qutbul Aqtab, Qutbul Aulia, Wal Ulama, Wal Arifin, orangnya aja nggak ada. Lalu banyak orang yang berziarah ke sana, berbondong-bondong tiap tahun. Kemarin kayak temannya Bang Haji kan itu, Habib Syekh itu habis ziarah itu ke Hakim Qadar. Masa iya mencari nggak ada orangnya. Maka dengan kajian husnudzon itu, kita berhusnudzon orangnya ada, tetapi kesejarahannya yang dipublikasi sedemikian rupa tidak terverifikasi. Kalau Syaikhul Qadir mengaji itu luar biasa. Syaikhul Qadir Al-Jailani dia menjadi ulama yang mempunyai karamah, yang mempunyai ilmu, mempunyai karangan. Itu terverifikasi oleh Ibnul Jauzi, ulama yang sama hidup satu masa, satu zaman, menulis dalam kitabnya. Ada seorang ulama besar di Baghdad, seorang yang apabila mengaji dikerumuni ribuan manusia, dia mempunyai karamah yang zahir di hadapan orang, kemudian dia mempunyai karangan-karangan dalam tafsir, dalam hadis dan sebagainya. Karyanya banyak. Verifikasi, walaupun dari karya-karya yang disebutkan itu ada yang karya yang belum ketemu sampai sekarang, hilang jadi manuskripnya. Tapi untuk sosok Hakim Qadar ini sama sekali saya mencari-cari kemana ini Hakim Qadar, nggak ketemu. Baik. Yang kedua, ini ada dari kelompok saudara kita nih, Mbak Lawi, enggak mau. Mau kopi? Ini kopi ini. Oh, ini kopi. Kopi Roma ini. Jadi kasih kopi gua. Jangan. Yang kedua, ada kelompok mereka mengatakan bahwa penelitian atau tesis Kiai Imad ini copy paste dari YouTube-nya kelompok Wahabi. Seperti itu, Kiai. Iya, dari web-web mereka katanya. Iya. Ya, mereka memang setelah hujah-hujah ilmiah tidak dapat mereka sampaikan untuk menjawab tesis saya. Yang ada sekarang itu hanya kampanye negatif terhadap tesis saya, bahkan ke kampanye hitam terhadap tesis saya dan pribadi saya, dan itu saya anggap biasa-biasa saja. Mereka mungkin berharap dengan itu masyarakat akan meninggalkan tesis saya, tapi tidak, karena kebenaran ilmiah itu ada satu yang syarat yang sangat berhubungan dengan masyarakat, yaitu syarat kebenaran ilmiah itu selain dia harus rasional logis, kemudian empiris, juga pragmatis. Artinya ada kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh umat, ada kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kebenaran yang diistinbat oleh seorang ulama. Dan kebenaran tesis saya ini dirasakan oleh masyarakat yang selama ini mengalami keguncangan jiwa. Mereka berharap mendapatkan kedekatan kepada Rasulullah dengan berbuat sesuatu yang baik untuk keturunan Rasulullah hari ini, namun yang didapatkan adalah akhlak yang buruk, caci maki, kemudian dawir, minta duit, ada yang minta duit 40 juta. Di Banyumas itu ada material, dia dagang keramik, kemudian ada Habib bawa truk keramiknya langsung dibawa tidak bayar gitu. Ada yang begitu. Ada lagi yang minta Alphard di Lampung gitu. Astagfirullah, Pak Yai, saya jadi ingat nih, ada lagi juga Pak Yai yang minta istrinya Kiai yang cantik. Itu sudah dibongkar oleh Dr. Menasem Ali di Madura. Itu kasusnya ada Pak Yai. Astagfirullah, kalau saya yang nggak boleh lah, walaupun jelek pun nggak boleh. Dikasih orang cucu Nabi gimana? Kalau nggak dikasih kualat aja.
syafaat. Nggak dapat syafaat. Kemudian ada kiai yang dia udah pegel dan udah nonton YouTube saya, mungkin YouTube dengan pengaji mungkin. Jadi pas dia diminta duit, dia tuh minta 40 juta. Setelah minta duit, dia gimana caranya gue kagak mau nih ngasih orang beginian kan. Udah ada ceramahnya gini, jadi dia pura-pura jadab. Ki Imad pahlawanku, Ki Imad pahlawanku. Gadunya bingung kan, ini orang gila kan. Mendengar nama saya katanya langsung lari tuh. Nah itu yang beberapa juga di rumah-rumah kiai sekarang banyak yang ada foto saya. Oh gitu. Ada foto saya sengaja ditaruh di tempat yang mudah terlihat oleh tamu-tamu agar apabila ada tamu para habaib itu, dia yang biasa dawir itu dia langsung lihat foto saya dan tidak jadi minta uang. Wah, jadi masalahnya juga nggak ada. Ya itu logis ya, logis sekali. Karena apa? Ketika kita pasang foto Kiai Madudin, maka si Habib akan berpikir, oh ini ternyata mengikuti perkembangan berita tesis yang ditulis Kiai Madudin. Wah, bisa-bisa ini kalau saya mintain duit ya nggak akan dikasih karena dia tahu kalau nasabku nasab palsu. itu logikanya ya. Itu logikanya. Jadi kalian yang selama ini mungkin sering didatangi oleh Habib-Habib, pasang foto Kiai Madudin supaya nggak ada penjelasan lagi, nggak perlu Anda menjelaskan bahwa Anda sudah tahu nasab Habib itu palsu. Dengan adanya foto Kiai Madudin, Anda langsung disimpulkan oleh para Habib, Anda mengerti dan membaca tesis Kiai Madudin sehingga Habib nggak berani datang ke rumah kamu. Ya mungkin dia akan berpikir 2 kali kalau mau menipumu. Oknum Habib kurang ajar, takut sama fotonya Kiai Madudin. Katanya penuh karoma, dengan foto Kiai Madudin takut ya. Bukan takut gimana, maksudnya takut nanti orang yang memasang foto itu nggak ngasih duit. Sekarang harusnya fotonya sama Bang Haji kan. Masya Allah, satria bergitar gitu. Oke, yang selanjutnya, apakah benar? Belum Bang Haji, belum saya jawab. Belum, tadi prolog aja. Jadi Itu dari prolog ya? Belum menjawab mengenai dari copy paste Wahabi. iya belum. Nah itu setelah mereka tidak bisa menjawab hujah-hujah ilmiah itu, maka mereka membuat framing terhadap kajian saya itu, termasuk katanya tesis saya itu adalah copy paste, kopas itu istilah bahasa slang tuh, bahasa slang internet ini. Kopas itu artinya adalah menjiplak atau menyalin atau mengambil secara utuh kemudian diatribusikan dengan nama saya gitu. Nah ini salah satu buku saya Bang Haji. Ini buku kronik perjalanan ilmiah dalam mengungkap nasab palsu Ba'alwi. Ini jumlah halamannya 400 halaman. Kalau Wow, luar biasa. Buku Kiai Madudin itu salah satu buku beliau yang mengupas nasab Habib itu ratusan halaman loh. Jelas tesis seorang mahasiswa S2 bisa kalah. Apalagi kalau tesisnya itu narasumbernya Habib. Halah, datanya dipalsuin. Astagfirullah, dia nggak mutu lah. Jadi jauh lebih bermutu tesis Kiai Haji Madidin Usman, walaupun tidak dibuat dengan kampus-kampus itu, maksudnya di kampus bukan. Tapi beliau punya tesis asli, hasil beliau menyelesaikan program S2 ya. Jadi beliau pahamlah tentang tesis itu dan cara menulisnya. copy paste silahkan ini dilihat apakah kitab atau buku semacam ini ada di web-web yang ditulis oleh kaum Wahabi. Itu tidak ada. Ini kitab atau buku ini memang ditulis oleh saya. Adapun sebelumnya ada ulama-ulama yang ikut membatalkan Ba'alawi itu,
sebagai sebuah bacaan dan inspirasi atau mempunyai sudut pandang yang sama di dalam bagaimana membatalkan Ba'alawi, itu kan tidak bisa disebut sebagai kopas. Ada beberapa ulama dulu Bang Haji dari tahun 85 Syekh Ali Tantawi. Syekh Ali Tantawi itu bukan orang Wahabi, dia orang Ahlussunnah wal Jamaah dari Syria. Dia memiliki kitab Fatwa At-Tantawiyah, fatwa-fatwa Imam Tantawi. Dia membatalkan nasab-nasab para habaib ini. Tidak hanya habaib, tidak hanya Balawi di Yaman itu, beberapa keluarga dibatalkan oleh Ali Tantawi. Adanya itu di dalam sebuah majalah Asyarqul Awsat, majalah Timur Tengah. Ali Tantawi mengatakan bahwa laisa lahu ma yusbituha. Hadhihi da'wah laisa laha ma yusbituha wa yu'akkituha illa qaul ashabiha. Bahwa pengakuan mereka tentang bahwa mereka keturunan Nabi ini tidak ada yang memperkuat, tidak ada yang mengisbat kecuali ucapan mereka sendiri. Nah, Syekh Ali At-Tantawi ini tidak memberikan dalil-dalil dari sisi mereka itu batal nasabnya. Tetapi beliau memberikan kisi-kisi bahwa apa yang beliau sebutkan itu adalah haqiqatun sabitah di dalam kitab itu. Di dalam majalah itu beliau mengungkapkan bahwa apa yang aku ungkapkan ini adalah haqiqatun sabitatun, kenyataan yang memang telah teruji bahwa nasab-nasab mereka ini adalah nasab-nasab yang hanya pengakuan dari klan mereka tanpa bisa diperkuat oleh dalil-dalil dari kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah. Nah, kemudian ada lagi Syekh Murad Sukri Suwaidan dari Yordania. Beliau Yordan apa Syria dia saya lupa. Dia membuat kitab namanya Al-Ittihab. Al-Ittihab ini adalah diantaranya membatalkan nasab Balawi. Nah, di dalam kitab itu beliau berpatokan terhadap kitab Ibnu Inabah di abad 9. Jadi di abad 9 ada seorang ulama ahli nasab namanya Ibnu Inabah yang juga menjadi referensi saya di dalam penelitian saya, menyebutkan nama Ahmad bin Isa tetapi tidak menyebutkan nama dari Ubaidillah. Nah, tetapi di dalam kitab itu tidak menggunakan jumlah ismiyah seperti yang sudah saya temukan di abad ke-6. Jadi waktu itu ketika seorang Murad Sukri Suwaidan itu membatalkan nasab Balawi, kitab Sajarah Mubarakah ini belum ditemukan. Kitab Sajarah Mubarakah ini masih tidur nyenyak di dalam ranjang perpustakaan di Turki. Belum ada yang menyentuh. Karena waktu ditemukan itu baru sekitar 20 tahunan atau 15 tahun lah oleh Syekh Al-Mar'asi dari Iran. Ditemukan, artinya ditemukan itu bukan ditemukan dari tempat sampah, tapi terjaga rapi di perpustakaan Turki. Cuma belum pernah ada orang-orang yang mau melihatnya. Kebetulan ada seorang kaya raya yang mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap kitab-kitab nasab, mencari sengaja seluruh kitab nasab yang hari ini saya jadikan sebagai referensi, itu 80%-nya adalah hasil daripada infaknya Syekh Al-Mar'asi itu. Syekh Al-Mar'asi ini orang kaya yang dia mempunyai perhatian, kemudian dia mencari di seluruh dunia kitab-kitab nasab, ditemukanlah kitab Sajarah Al-Mubarakah. Ibnu Inabah, saya kembali jangan panjang-panjang. Ibnu Inabah menjadi dalil daripada Syekh Murad Sukri Suwaidan dari madhab Hambali. Nah, madhab Hambali ini adalah madhab yang sama dengan Wahabi. Wahabi sekarang ini walaupun mereka lebih cenderung kepada la madhabiyah, tidak bermadhab, tapi sebagian ulamanya itu masih ada yang menggunakan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dari sinilah ini orang-orang pendukung Balawi mengatakan bahwa karena dulu ada orang-orang madhab Hambali yang membatalkan nasab Balawi, maka berarti orang yang sekarang ini membatalkan juga ikut daripada Murad Sukri yang dari madhab Hambali yang katanya Wahabi. Padahal Wahabi itu adalah sebuah
pemahaman keagamaan yang tumbuhnya kan hanya di Saudi. Kalau di Yordan, di Syria itu kan tidak berkembang. Walaupun memang mungkin ada lulusan-lulusan Saudi apa yang ada di Yordan, yang ada di di Syria dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tadi belum selesai. Murad Sukri ini jadi berbeda dengan saya. Kalau saya itu berpatokan dari kitab abad 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Kalau Murad Sukri ini hanya berpatokan pada abad 9. Menurut Murad Sukri, kalau abad 9 ini Ibnu Inabah yang hidup bareng dengan Alia Sakron yang menciptakan Nasabalawi itu mengetahui bahwa Ali Sakron itu Nabi akan disebutin sama dia, apalagi ngomongnya keturunan Ahmad bin Isa. Tapi karena Ibnu Inabah mengetahui bahwa yang namanya Ali Sakron ini bukan keturunan Ahmad bin Isa, maka dia tidak masukkan Ali Sakron ini atau Abdurrahman Segaf kakeknya, karena ini Ibnu Inabah ini satu angkatannya dengan Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segaf pada waktu itu jadi ulama ulama kan terkenal. Kalau terkenal Ibnu Inabah tahu dong. Kalau Ibnu Inabah tahu ketika Abdurrahman Segaf ini turun Nabi, maka akan dimasukkan dalam kitabnya. Tapi Ibnu Inabah tidak memasukkan Abdurrahman Segaf ke dalam kitabnya itu. Hada yadullu ala anna Abdurrahman Segaf ini laisa min dzurriyyati Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa atau Abdurrahman Segaf ini bukan keturunan dari Ahmad bin Isa ini. Kemudian ada lagi seorang ulama namanya Syekh At-Turbani. Syekh At-Turbani dari Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dari Wahabi. Kemudian ada lagi siapa Syekh Yasin Al-Khalidari. Nah, Syekh Yasin Al-Khalidari memang Syiah. Nah, kalau misalnya Syiah itu tidak boleh kita jadikan sebagai sebuah referensi, mereka seharusnya juga tidak menjadikan Mahdi Rajai sebagai referensi. Tapi kemarin mereka menunjuk-nunjukin tuh katanya seorang ahli nasab dari Iran namanya Syekh Mahdi Rajai sudah mengisbat Malawi. Jadi kalau yang enakin ditunjukin sama dia kan, diambil. Kalau yang kagak yang enakin mereka tuduh Wahabi itu katanya Imaduddin. Itu mah udah sejak dulu Pak Yai ya. Memang mereka itu keturunannya orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta. Ya kalau yang menguntungkan bagi mereka, yang haram bisa dihalalkan, yang halal bisa diharamkan, saudara. Yang jelas-jelas haram, kalau itu menguntungkan mereka jadi halal, saudara. Ya kan, itulah mereka tuh. Kita tahu yang namanya Habib Ali Sakron tuh, kan nggak boleh mencangkokkan nasab. Kalau bagi dia itu benar dicangkokkan benar tuh. Sejarah juga gitu. Kalau nggak boleh itu memasukkan sejarah, tapi bagi mereka boleh, halal ya. Terus memasukkan makam itu kan nggak boleh juga tuh, ya kan. Bagi mereka boleh, buktinya ada ya. Kemudian ada lagi tuh cari apem pribumi jamaahnya. Katanya kalau mengikuti pengajian atau majelisnya si Habib harus izin suaminya. Waduh, diputer nih. Kalau soal apem jangan bilang-bilang. Pokoknya aneh lah mereka. Berjuang melawan Belanda, kan itu kewajiban kita melawan Belanda, menjaga Nusantara, menjaga bangsa sendiri. Oleh mereka diharamkan tuh. Habib Usman bin Yahya melawan Belanda haram katanya. Astagfirullah ya. Ya begitulah. Karena dia menggunakan teori yang sama dengan yang digunakan oleh Murad Sukri Suwaidan. Syiah itu dia karena menggunakan kitab As-Sajal Mubarakah yang terindikasi di dalamnya ada ajaran Syiah tentang Imam Mahdi. Padahal pengarangnya namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli sunnah wal jamaah, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib. Tetapi di dalam Imam Mahdi saya telah teliti bahwa memang Imam Fakhruddin Ar-Razi ini cenderung sama dengan teologi Syiah, bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir kemudian dia menghilang. Kalau dalam teori kita Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Mahdi itu turunan Nabi, nanti lahirnya di hari kiamat. Dari
dari seorang ayah namanya Muhammad dan dari ayah namanya Abdullah, bilangnya namanya Muhammad, sama dengan nama Nabi Muhammad dan sama ayahnya. Itu dalam teori kita Ahlussunnah. Tapi rupanya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini tidak. Dari mana saya tahu tidak? Saya teliti kitab-kitab beliau yang lain. Saya sudah menemukan kitab Al-Matalibul Aliyah karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, ciples sama. Ketika bicara tentang Imam Mahdi, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu memberikan sebuah lakab sama dengan kitab Sajarah Mubarakah, yaitu Sahibuz Zaman. Di dalam kitab As-Sajarah Mubarakah, Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi gelar Imam Mahdi Sahibuz Zaman. Di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah ini juga beliau memberikan gelar Sahibuz Zaman. Di dalam kitab Sajarah Mubarakah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa semoga Allah akan menunjukkan kembali, mengeluarkan kembali siapa namanya Imam Mahdi. Di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah pun dikatakan dia masih gaib hari ini dan nanti akan dikeluarkan. Berarti orang-orang yang meragukan bahwa kitab As-Sajarah Al-Mubarakah adalah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi hari ini sudah patah. Argumentasi mereka untuk membuat masyarakat tidak mempercayai tesis saya karena menggunakan referensi, salah satunya adalah As-Sajarah Mubarakah yang diatribusi sebagai ajaran Syiah, itu tidak terbukti. Karena apa? Karena pengarangnya sudah jelas, seorang yang seperti disebutkan di dalam manuskripnya, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikarang 597 Hijriah. Kemudian manuskripnya ditemukan ada di perpustakaan Sultan Ahmad As-Salis yang ada di Turki, yang sampai hari ini masih ada. Jadi apabila nanti ada di pengadilan, dari mana kitabnya? Ini kitab cetakannya. Dari versi mana cetakan itu? Dari versi manuskrip yang ada di Turki. Itu tidak bisa mereka datang ke sana kemudian membakar dan sebagainya, nggak bakal bisa. Karena sangat ketat sekali penjagaan di sebuah perpustakaan. Jadi kesimpulannya bahwa bukan copy paste dari Wahabi atau iya, Bang Haji nanti saya kasih ini bukunya. Bang Haji nih, buat Bang Haji nih 400 halaman. Bang Haji bisa baca. Luar biasa. Itu lebih hebat dari tesis mahasiswa S2 ya. Jarang lah tesis dari mahasiswa S2 itu jarang ada sih, tapi jarang yang sampai 400 halaman. keren luar biasa ya Kiai Imaduddin ini, Masya Allah. Terus bisa jadi di Google ada nggak yang sama begini? Begitu Bang Haji. Ini yang belum punya silakan dibeli di Koperasi Maktabah Nahdlatul Ulum sambil kampanye. Oke, terima kasih banyak Kiai. Mudah-mudahan teman-teman segera menghubungi website Nahdlatul Ulum ya. Nanti Anda bisa beli buku Kiai Haji Imaduddin Usman ya, supaya Anda tahu itu ciplaan apa bukan ya. Nggak mungkin lah ciplaan sebanyak itu, tapi kalau para oknum-oknum mukibin itu jelasnya ya, namanya orang lagi kedoktrin ya, nggak percaya pada Kiai Imaduddin, kedoktrin ya. Berikutnya Katanya apa namanya? Iklan ya. iklan. Yang keempat, pertanyaan masih banyak nih Kiai. Ya. Ini pemirsa dalam rangka ya kenapa saya mengundang beliau kembali, karena katakanlah ada ya serangan-serangan quote and quote yang berusaha membatalkan penelitian beliau. Makanya beliau saya undang kembali untuk mengkonfirmasi kebenaran ini. Oke, yang keempat nih, kemarin berita ramai nih Kiai sama Gus Abbas katanya ke Gresik menceramah, kemudian beritanya viral bahwa Kiai dipersekusi di Gresik. Seperti apa yang sebenarnya Kiai? Ya, yang saya tahu, saya datangkan dari Saparidawa di Banyumas, Purbalingga, Cilacap. Terus setelah 3 hari saya ke Gresik, yang nggak ada persekusi, yang ada itu saya di awal sampai ke rumah tuan rumah,
Kemudian dikasih minuman, kopi, pahit dan sebagainya Bang Haji. Nggak ada persekusi itu. Nah, cuma tahunya itu ketika sudah acara ngelihat di YouTube, katanya ada di tempat yang agak jauh dari lokasi itu ada orang-orang datang tuh mau kayak berdemo begitu Bang Haji. Mau berdemo kemudian dihalang oleh laskar karena memang tuan rumah ini Panglima Laskar Jawa Timur, jadi banyak laskarnya dia itu bisa dihalau katanya, kemudian didamaikan oleh dari Polda Jatim, kemudian dari Kapolres di daerah setempat gitu. Jadi saya tidak terlalu tahu persis di luar. Kalau di tempat itu mungkin 10.000 yang hadir Bang Haji. Karena ini tuan rumahnya Sohibul Haja ini seorang panglima PWI di Jawa Timur, jadi lurah dulunya 2 periode, jadi tokoh masyarakat dan juga memiliki ambulan 8. Kalau ini namanya Gus Khairi punya ambulan 8, kasih nama masyarakat tuh yang mau pergi ke rumah sakit nggak usah bayar tuh, dia yang nyiapin kendaraannya sejak zaman jadi lurah sampai saat ini, karena beliau juga pengusaha yang lumayan hebat ininya usahanya. Nah, jadi saya tadi lihat di ini Bang Haji itu tentang laporan ke Gus Abbas. Jadi Gus Abbas dilaporkan dengan panitia ini Gus Khairi ke polisi katanya, ke Polda Jatim ya. Itu kalau saya menyayangkan ya, namanya pengajian kan itu bagian merupakan dari ajaran agama. Sedangkan kita menjalankan ajaran agama itu dilindungi oleh undang-undang. Negara kita memiliki Pancasila sebagai dasar, kemudian bebas bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Nah, kepercayaannya itu termasuk dalam bagaimana mengekspresikan budaya-budaya yang bersinggungan dengan agama, seperti haul, itu kan acaranya haul. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang. Dan jadi menurut saya apabila acara-acara pengajian itu sampai ada dilaporkan ke polisi dan sebagainya, itu presiden yang buruk untuk negara kita. Nanti akan ada sebuah presiden bahwa negara mengintervensi keyakinan umat beragama untuk menjalankan agamanya secara bebas. Gitu. Pemirsa, ya berita ini memang ramai kemarin bahwa ada berita Gus Abbas dan Kiai Haji Imaduddin dipersekusi. Sendiri nyatanya memang saya melihat video di sana memang ribuan itu ya yang masa yang menghadiri. Gitu. Nah, tentunya hal ini saya nggak pernah dengar ketika habaib tabligh kemudian dipersekusi gitu. Jadi inilah maksudnya bahwa ketika pihak Kiai Imad berceramah tabligh harus dilarang. Kemudian ketika para bahagia bertabligh dimanapun, oke, nggak ada yang namanya PWI itu melarang, apalagi mempersekusi. Ini juga perhatian buat teman-teman dari Balawi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tidak balance artinya kan. Dan nyatanya alhamdulillah beliau memang tidak dipersekusi. Baik, berikutnya, nah ini saya pernah melihat Kiai mengatakan lagu sebujur bangkai rumah irama itu lebih baik, lebih manfaat daripada pidato 70. Ini di mana Kiai? Emang itu kenyataannya. Dasarnya apa tuh ya? Dasarnya memang kan kita sering melihat selama habaib-habaib itu di video-video itu kan begitu. Halu kan. Katanya siapa aja di Tarim itu orang yang sudah komisen jadi wali. Lagunanya untuk masyarakat apa itu? Nggak ada.
Kemudian kakek aneh pakai mukhodam mi'raj 70 kali ke langit. Nggak ada bedanya untuk umat, nggak ada. Kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit. Apa manfaatnya buat kita? Kagak ada. Dan banyak itu masih kalau bisa dulu 70 tuh lagi. Tapi kalau kita mendengarkan lagu badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya sedih Allah. Jadi Terusin lagi. maksudnya lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam, kecuali hanya untuk mengunggulkan daripada pelan-pelan mereka. Apalagi ada sebuah ungkapan dari mereka bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai. Itu ucapan ketika dibawa di dalam meja ilmiah tidak terbukti. Buktinya satu Imaduddin Usman, 70 habaib belum ada yang bisa jawab tesisnya. Tapi Bang Haji, kalau lagu Sebujur Bangkai semua banyak yang akan setuju. Tidak semua, banyak yang akan setuju. Kenapa? Coba di dalam sebuah hadis dikatakan wa kafa bil mauti wa'izah. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai nasihat. Nah, lagu Sebujur Bangkai itu adalah nasihat, lagu tentang kematian. Bahkan ada di sebuah show Bang Haji sebelum nyanyi itu ada ayat Al-Qurannya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebuah lagu Sebujur Bangkai. Tentunya bagian mendengarkan langsung mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka mengingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga luar biasa. Ya rendah goyang dulu. Tapi mereka ingat mati Bang Haji. Walaupun sambil goyang-goyang. Daripada ngedengerin ada rantai emas dari langit, ada kakeknya bisa memadamkan api neraka. Tarim itu katanya adalah tempat orang berdoa dikabulkan. Itu jauh dari kenyataan. Kenapa? Indonesia ini banyak air, banyak sawah, padi, makanan berlimpah kan. Nah, di sana itu kering itu Bang Haji, nggak ada apa-apa. Berarti kan Indonesia ini adalah daerah-daerah yang tanah mustajab. Artinya ketika kiai-kiai berdoa, jadikanlah negeriku negeri yang damai, banyak rezeki, terbukti banyak rezeki. Kalau di sana ya sekarang ini kita lihat lagi perang, makanan kurang. Bahkan ketika abad 19 saya baca dalam buku Jajat Burhanuddin, Hadramaut itu hanya bisa memberikan makan 2/3 dari seluruh warganya. Jadi yang 1/3 harus keluar tuh dia kalau pengen makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisikan Roma aja ya. Bincang asik banget. Oke, selanjutnya, nah ini nih. Bagaimana tanggapan Kiai Mat mengenai buku risalah tentang Ahlul Bait dan Nasabah Alawi yang dikeluarkan oleh Rabiul Alawiyah? Ini berapa halaman ini, Masya Allah? 100 lebih Pak Haji itu. 100 lebih itu. Saya sudah baca Pak Haji. Sudah baca? Sudah baca. Cuma tidak saya tanggapi secara khusus. Karena saya sudah baca itu tidak menjawab tesis saya. Oh, gitu. Tapi karena kemarin ada framing jin itu di Nabawi TV bahwa sudah dijawab oleh Rabita, tetapi mereka tidak mau yang membatalkan nasib itu untuk mengungkapnya. Karena kenapa? Kalau diungkap itu sudah terjawab semua. Makanya saya kemarin bikin beberapa minggu yang lalu bahwa tulis
tulisan Rabita Alawiyah itu di dalam buku risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Ali ini tidak menjawab apa-apa. Tidak menjawab apa-apa, dan kita bisa buktikan, dan kita sudah bikin sebuah tulisannya, itu bisa dibaca di RMINU Banten, bahwa tulisan Rabita Alawiyah ini selain ya itu hanya mengelak, juga ada doktrin di dalamnya pengaji. Ada doktrin tentang ahli bait, jangan membenci ahli bait. Siapa yang membenci ahli bait? Ahli bait itu adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain. Siapa orang yang berani membenci 5 orang ini? Dan mereka ini para balwi bukan ahli bait, turunan Nabi aja bukan kok. Bahkan kita dianjurkan untuk mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kalau misalnya kita membenci balwi karena kelakuan mereka, itu dibolehkan. Kelakuan mereka yang tidak sesuai syariah, misal kita menganggap mereka tidak sesuai syariah, kemudian kita benci orang itu karena tidak sesuai syariah atau merugikan umat Islam, maka membencinya ini berpahala. Membenci orang yang tidak sesuai dengan syariah atau membuat umat masyarakat atau bukan masyarakat Islam saja, umat manusia pada umumnya membuat zalim dia, maka membencinya itu kita berpahala. Pemirsa, selama ini saya ini kan nggak mau benci orang, nggak benci ternyata boleh nih. Kan ada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ada cinta karena Allah, ada benci juga karena Allah. Tapi jangan mempersekusi gitu ya. Ya. Membenci boleh tapi tidak mempersekusi. Jangan, persekusi itu kelakuan orang primitif yang memalukan. Sepanjang Indonesia ini berperadaban, dari zaman Hayam Wuruk, zaman Raden Wijaya sampai sekarang zaman Pak Jokowi dan bentar lagi zaman Pak Prabowo, tidak ada itu persekusi itu dilakukan oleh orang-orang Jawa. Orang Jawa, orang Sunda, kalau ada masalah, nggak ada yang bawa-bawa orang datang ke rumah orang itu persekusi, nggak ada itu. Itu bukan adat istiadat peradaban orang Nusantara, persekusi. Ya, ini perlu saya garis bawahi loh ya. Saya baru sadar tuh, benar memang apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kita itu sebagai bangsa yang ramah ya, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, sebenarnya itu. Dan kita baru sadar tuh, tradisi persekusi adalah dibawa dari luar. Kalian tahu maksudnya dari luar. Itu peradaban orang barbar, orang primitif yang memalukan ada di Indonesia. Oke, ini perlu saya klarifikasi nih. Tadi bahwa benar, menyintailah karena Allah, membencilah karena Allah, tapi bencilah kelakuannya gitu. Jangan benci orangnya susah kan ya, benci kelakuannya. Jadi benar ya gitu, supaya kita nggak benci gitu. Jadi kalau kelakuannya sudah tidak menimbulkan kebencian, maka muncullah kecintaan karena Allah. Kira-kira seperti itu kayak Nggak tahu. Karena begini Haji, ada itu orang meninggal di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah mau menyolati, kemudian ditanya oleh Rasulullah, ini punya ada masalah enggak gitu. Saya lupa itu masalah apa. Kemudian Rasulullah tidak jadi. Itu membuat sebuah pelajaran kepada masyarakat agar tidak mengikuti kelakuannya itu. Nah, itu adalah kan udah meninggal ini orangnya salat aja sih, kasihan kan, kagak begitu. Untuk mengatakan benci itu ada yang diperbolehkan. Bahkan kita diperbolehkan untuk membicarakan orang-orang yang berbuat jelek itu. Kan kita membicarakan bukan membicarakan namanya, orangnya kan yang punya hati orang kan. Nah, itu diperbolehkan. Dalam kitab Kamil Tugian ada beberapa item di mana kita diperbolehkan membicarakan itu apabila ketika kita membicarakan itu ada manfaat bagi orang lain.
Untuk orang banyak. Orang banyak. Apalagi untuk agama dan bangsa. Clear Kiai. Banyak sekali Haji ini bertanya. Oh, 30 nih. Mereka pulang-pulang kan. Kiai, apakah benar Kiai pernah mengatakan walaupun ulama sedunia mengisbat Ba'alawi sebagai zuriat Nabi, saya tidak akan menerima. Betul, ada misalnya gitu, Bu? Ada tapi mirip itu, tapi nggak lengkap itu Bung Haji. Jadi lengkapnya walaupun ulama sedunia mengisbat Ba'alawi, berfatwa mengisbat Ba'alawi karena suatu hal, maka saya tidak akan menerima. Jadi karena suatu hal itu bukan karena dalil, bukan karena adanya sumber sejarah. Lagi, tolong disempurnakan kalimatnya. Bahwa kalau ada ulama sedunia berfatwa mengisbat Ba'alawi sebagai turunan Nabi karena suatu hal, karena suatu hal, ya, bukan karena dalil, iya, maka saya tidak akan menerima. Seperti Sali Jum'ah kemarin mengatakan ketika ditanya tentang nasab Ba'alawi sahihun atau sabitun bil ijma', itu namanya fatwa, ya. Tapi karena suatu hal lain selain dalil. Kalau ada dalilnya dia katakan dong pasti dalilnya. Tapi karena dalilnya tidak ada, maka saya menganggapnya itu bukan fatwa. Karena fatwa tanpa dalil itu mardud, ditolak. Orang berkata tentang sebuah hukum tanpa dalil itu harus ditolak. Karena agama kita ini adalah agama dalil. Nahnu asba'ud dalil. Haitsuma yamil amil. Kita ini adalah pengikut dalil. Kemana saja dalil menuju, harus ada di sana. Bagaimana orang menuju Tuhan tanpa ada dalil? Sasar itu Bang Haji. Ya, saudaraku, jadi intinya bahwa Ba'alawi harus bisa menghadirkan dalil hujah yang kita bisa percayai, bukan manipulasi, bukan interpolasi, ya. Jadi hujah dalil yang pasti adalah tes DNA. Dan ini paling ditakuti oleh Ba'alawi, terutama Rizik Syihab. Walaupun dulu Rizik Syihab sudah pernah mengkoar-koarkan, menyampaikan wajib tes DNA bagi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi justru dirinya sendiri sekarang tidak berani. Jangankan tes DNA, membahas tes DNA saja, Rizik itu tak berani, saudaraku. Ya, baik. Saya akan baca komentar terbaru, ya, beberapa saja. Saya minta maaf tidak bisa semua saya bacakan, ya. Dari Bang Devi Andrianto, ya, terima kasih nih. Padahal bukan cucu Nabi, tapi diiyakan jadi cucu Nabi oleh Senuk Horogronya, makanya jadi Habib Company. Devi Andrianto, terima kasih hadirnya, ya. Nah, ini dari Bang Sutarman, menipu orang lain tentang rohani itu apakah budi luhur, akhlak mulia, sifat terpuji? Adakah dalil? Menipu orang itu budi luhur, akhlak mulia, sifat terpuji? Salam sadar. Terima kasih ya, untuk semuanya sadarlah, ya. Kalian kok bisa mempercayai kelompok yang tidak bisa menunjukkan bukti itu loh, ya. Nah, ini. Terima kasih Bang Skonar Sembar. Nasab Ba'alawi cuman kedok saja. Intinya cuman cari duit dari muhibin yang bodoh, yang kurang literasi, ya Bang, ya. Dan dijadikan alat untuk tembok habaib. Jadi bemper, ya. Kita tahu kalau mereka sendiri enak tidur di rumah, yang disuruh terjun cari duit mukibin, membuat makam palsu, ya, kemudian mempersekusi itu, ya. Dari Bang Devi, menipu itu halal bagi Yahudi Israel, Bani Ba'alawi Yahudi. Terima kasih ya, Sang Satria sudah hadir. Oke, saudaraku, Faruna juga terima kasih. Faruna 27, Ba'alawi sama dengan Belanda. Satu ilmu satu guru katanya. Iya Bang, kalau dites DNA katanya juga sama nih. Gen
itu genetikanya haplogrupnya G, saudara ya. Baik, saya kira itu aja cukup ya. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca karena keterbatasan waktu. Ini adalah akhir pekan ya. Kalau mungkin yang sudah bisa menikmati liburan silakan, saya sampaikan selamat berlibur. Saya selalu persaudaraan, video ini jadi dibuat untuk merendahkan siapapun, tetapi video ini dibuat untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian ya tentunya ya saudaraku. Dan salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!